Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Rahmatan Lil Alamin dan yang like serta subscribe dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang istiqomah dalam melakukan amal ibadah soleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menikmati. Pada suatu pagi yang cerah di pinggir kota kecil yang ramai oleh lalu lalang pedagang, hiduplah seorang lelaki bijak bernama Luqmanul Hakim. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena ketenangan hatinya dan kebijaksanaan lisannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti embun pagi, menyejukkan dan menenangkan siapapun yang mendengarnya. Hari itu, Luqmanul Hakim berencana pergi ke kedai atau toko peracangan di ujung pasar bersama anak lelakinya yang masih remaja. Kedai itu menjual kebutuhan sehari-hari, gandum, minyak, kain, dan sedikit rempah. Mereka memiliki seekor keledai tua, tidak terlalu kuat, tidak pula terlalu lemah yang biasa mereka gunakan untuk membawa barang. Perjalanan ke kedai tidaklah jauh, hanya melewati jalan berbatu, sawah, dan deretan rumah penduduk. Namun, Luqmanul Hakim tahu, perjalanan singkat itu seringkali lebih melelahkan bagi hati daripada kaki. Karena mulut manusia jauh lebih tajam daripada batu di jalanan. Anak naik keledai, ayah jalan kaki. Awalnya, Luqmanul Hakim mempersilakan anaknya naik ke atas keledai, sementara ia sendiri berjalan kaki sambil menuntun tali. Baginya, anak muda harus dijaga tenaganya. Mereka baru berjalan beberapa langkah ketika terdengar bisikan yang makin lama makin jelas. "Lihat itu," kata seorang lelaki tua di pinggir jalan. Tak tahu diri, anak tidak punya adab. Wajahnya memerah. "Ayah," katanya pelan. Orang-orang berkata, "Aku anak durhaka." "Anakku, turunlah." Ayah naik keledai, anak jalan kaki. Belum jauh, mereka melangkah. Terdengarlah suara lain. Ayahnya duduk manis, anaknya disuruh jalan. Yang lain berkata, "Katanya orang bijak, tapi nyatanya tak berperasaan ayah. Sekarang ayah yang disebut jahat." "Baiklah, kita naik bersama." Anak muda duduk enak, ayahnya jalan kaki. Yang lain menimpali. Zaman sekarang memang begitu. Anak Luqmanul Hakim menunduk. Ia memandang ayahnya dengan rasa bersalah. Luqmanul Hakim tersenyum tipis. Kita tukar posisi. Kini, Luqmanul Hakim yang naik keledai, sementara anaknya berjalan kaki di sampingnya. "Masya Allah," ujar seorang perempuan sambil menggeleng. "Kejam sekali." Anak itu menghela napas panjang. Luqmanul Hakim tertawa kecil. Bukan mengejek, melainkan penuh pengertian. "Baiklah, kita naik bersama." Keduanya naik bersama. Keledai berjalan pelan, tampak agak keberatan. Kasihan keledainya, orang seperti itu tak pantas disebut bijak. "Ayah, apapun yang kita lakukan selalu salah di mata orang. Turunlah, anakku." Babak keempat, keledai dituntun. Keduanya jalan. Belum sampai separuh jalan, tawa terdengar dari sekelompok pemuda. "Bodoh?" atau pura-pura bijak. Anak Luqmanul Hakim hampir menangis. "Ayah," hikmah di tengah jalan. Ia mempersilakan anaknya duduk. Maka ayah dan anak itu naik bersama di atas keledai. Beberapa orang mulai memperhatikan. Lalu terdengar komentar lebih keras. "Tak punya hati." Dua orang dewasa naik satu keledai. Anak itu kini benar-benar bingung. Luqmanul Hakim mengangguk pelan. "Kita jalan kaki saja." Kini mereka berdua berjalan kaki, sementara keledai berjalan kosong. "Hahaha, punya keledai, tapi malah jalan kaki," seorang pedagang berseru. "Kalau begitu, untuk apa bawa keledai? Tidak ada satupun cara yang benar rupanya." Luqmanul Hakim berhenti sejenak di bawah pohon rindang. Dengan suara lembut namun dalam, ia berkata, "Anakku, dengarkan baik-baik. Jika engkau berusaha menyenangkan semua manusia, engkau akan kelelahan sebelum sampai tujuan." Anaknya menatap ayahnya penuh perhatian. Manusia berbicara sesuai sudut pandangnya, kepentingannya, dan isi hatinya.
Hari ini mereka mencela, besok mereka lupa. Namun jika engkau hidup berdasarkan komentar orang, maka engkau bukan lagi milik dirimu sendiri. Anak itu terdiam. Angin berembus pelan, seakan ikut mendengarkan. Lakukan yang menurutmu benar, lanjut Luqmanul Hakim. Selama itu tidak melanggar kebaikan dan nurani. Kritik yang membangun patut didengar, tapi ejekan yang lahir dari kebodohan patut dilewatkan. Sampailah sudah di kedai. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tenang. Komentar masih terdengar, namun kini tak lagi mengguncang hati anak itu. Sesampainya di kedai, mereka membeli keperluan seperlunya. Dalam perjalanan pulang, anak Luqmanul Hakim berjalan lebih tegap. Ia tidak lagi sibuk menoleh ke kanan dan kiri, mencari komentar manusia. Ayah, katanya, hari ini aku belajar sesuatu yang tidak dijual di kedai manapun. Luqmanul Hakim tersenyum. Ilmu kehidupan memang tidak dijual, anakku. Ia dipelajari lewat kesabaran, penutup hikmah. Sejak hari itu, anak Luqmanul Hakim memahami bahwa pendapat orang adalah angin kadang sejuk, kadang badai, tetapi kompas hidup harus tetap berada di tangan sendiri. Dan Luqmanul Hakim terus mengajarkan satu hal yang kelak diingat anak itu sepanjang hidupnya. Jika engkau ingin berjalan lurus, jangan jadikan lidah manusia sebagai penunjuk arah. Itulah pelajaran berharga dalam hidup yang tidak ada di buku atau catatan ilmu pendidikan, namun ada dalam kehidupan kontekstual, pengalaman, dan perjalanan hidup. Pemirsa rahmatan lil alamin yang berbahagia, semoga bisa memberikan hikmah dan inspirasi untuk berbuat lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.